Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur pada hari ini kami boleh datang berbakti kepada Tuhan. Sekalipun kami sudah melewati pandemi ini berbulan-bulan dan kami harus tetap beribadah di rumah. Namun kami bersyukur karena kesempatan ini kami tetap boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Kami rindu firman Tuhan boleh menolong kami, bagaimana kami boleh hidup di tengah-tengah kondisi kami. Kami boleh menjadi berkat buat masyarakat, buat orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, perenungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, pada abad ke-12, kerajaan Inggris itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Richard. Raja Richard ini dijuluki dengan julukan Richard the Lionheart atau Richard berhati singa. Mengapa demikian? Oleh karena dia memiliki keberanian yang begitu luar biasa ketika dia melawan akan musuhnya. Jadi karena tindakannya yang berani, dia mendapatkan julukan sebagai si hati singa. Jemaat sekalian, hari Minggu ini kita peringati sebagai hari Minggu Kristus Raja, yaitu minggu sebelum masa Advent, yaitu masa di mana kita akan menyambut Natal. Oleh karena itu, pada hari ini kita merenungkan bagian dari Matius pasal 25 ayat 31 dan 46 ini yang berisi tentang pengajaran Yesus mengenai akhir zaman. Dan dalam pengajaran Tuhan Yesus ini kita bisa melihat gambaran yang Tuhan Yesus berikan tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Dan dalam bagian ini kita boleh melihat bahwa Yesus datang sebagai Raja. Yang ke-31 di situ dikatakan, apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sang Raja itu bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan di ayat ke-34 serta di ayat ke-40 kita bisa melihat di situ bahwa Yesus Kristus yang datang kedua kalinya itu disebut sebagai Raja. Dan kemudian kita boleh juga melihat bagaimana di ayat yang ke-32 di situ dikatakan, Ia memisahkan mereka seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jemaat sekalian, kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus bertindak sebagai seorang gembala. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11 bahwa Dia adalah gembala yang baik. Jadi seperti halnya Richard yang disebut sebagai Richard the Lionheart atau Richard berhati singa oleh karena keberaniannya. Yesus Kristus juga disebut sebagai Raja Gembala karena Ia adalah Raja yang menggembalakan akan umatnya. Jadi jemaat sekalian, apakah maksud Tuhan Yesus mengajarkan tentang kedatangannya sebagai Raja yang menggembalakan ini atau Raja Gembala ini? Yang pertama yang kita boleh pelajari daripada pengajaran Tuhan Yesus ini, bahwa keberadaan kita nantinya ditentukan oleh status kita dan bukan oleh karena perbuatan kita. Di ayat ke-32 di situ dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa, artinya semua orang, tidak terkecuali. Dari ciptaan pertama Adam dan Hawa sampai kepada orang yang terakhir. Tidak ada satu orang pun yang luput untuk menghadap kepada Sang Raja yang akan menghakimi seisi dunia. Dan kemudian bagian ini juga mengatakan bahwa Ia akan memisahkan seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di sini kita bisa melihat bagaimana domba dan kambing itu dipisahkan. Domba adalah gambaran daripada orang-orang benar, seperti yang tertulis di ayat ke-37. Maka orang-orang benar itu. Dan kemudian untuk kambing itu adalah gambaran dari orang-orang yang terkutuk, sebagaimana tertulis di ayat ke-41. Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hai kamu orang-orang terkutuk. Dan jemaat sekalian,
Di ayatnya yang ke-34 kita bisa melihat bagaimana domba-domba ditempatkan di sebelah kanan, yang menurut tradisi orang Yahudi sebelah kanan adalah tempat kehormatan, seperti dikatakan Yesus berada di sebelah kanan daripada Allah Bapa, dan orang-orang benar ini berada di tempat yang terhormat. Yang ke-34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan sebaliknya, para kambing berada di sebelah kiri. Ayatnya yang ke-41 di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyahlah dari hadapan, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Itulah tempat bagi orang-orang terkutuk, bagi mereka yang disebut atau digambarkan sebagai kambing. Dan di ayat ke-46 di situ juga dikatakan, dan mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang-orang benar yang digambarkan dengan domba, mereka masuk ke dalam kehidupan, dalam hidup yang kekal. Dan jemaat sekalian, barulah setelah itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan mengapa kambing itu berada di tempat siksaan yang kekal, sementara domba berada di dalam mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Di ayatnya yang ke-35 dan ke-36 yang mirip juga dengan ayat 42 dan 43, di situ dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, dan kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Sementara kepada orang-orang yang terkutuk itu, Tuhan Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Jemaat sekalian, seringkali kalau kita melihat pengajaran ini disalahartikan, seolah-olah oleh karena mereka orang-orang benar ini memberi makan kepada yang lapar, memberikan yang haus minuman, memberikan tumpangan kepada orang yang asing, atau memberi pakaian kepada yang telanjang, dan melawat yang sakit, dan juga mengunjungi yang orang-orang yang berada di penjara. Oleh karena itulah mereka mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah. Namun demikian, rupanya tidak. Bukan karena tindakan-tindakan itu. Oleh karena sejak awal Tuhan sudah memisahkan antara domba dengan kambing. Dan domba ditempatkan di sebelah kanan, mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah. Sementara orang-orang terkutuk yang digambarkan dengan kambing itu mendapatkan penderitaan yang kekal. Jemaat sekalian, sebenarnya status kita lah yang menentukan akan keberadaan kita kelak. Seperti halnya seseorang disebut sebagai tentara bukan karena dia memakai baju sebagai tentara, atau karena postur tubuhnya itu adalah seperti tentara, tetapi oleh karena dia memiliki status sebagai anggota daripada tentara. Orang bisa saja berpakaian seperti anggota tentara,
tubuhnya atletis seperti tentara. Dia bertingkah laku tegap, rambutnya dipotong cepat, tapi dia bukan anggota tentara. Jadi jemaat sekalian, apakah status kita? Dombakah atau kambingkah? Orang benar atau orang yang terkutuk? Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, setiap orang yang menerima Dia, yaitu Yesus Kristus, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini menjelaskan bahwa ia, orang yang menerima Yesus, akan diberi status sebagai anak-anak Allah. Status itu diperoleh karena menerima Dia, Yesus Kristus. Artinya percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat. Sudah tahukah kita status kita? Sudahkah kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Hal berikutnya yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita, seharusnya lah status kita ditunjukkan oleh tindakan kita. Pada bagian ini, di ayat ke-32, Tuhan Yesus menggambarkan antara orang benar dan orang-orang terkutuk itu dengan domba dan kambing. Mengapa demikian? Oleh karena domba dan kambing itu adalah dua binatang yang kelihatannya mirip, walaupun mereka dua jenis yang berbeda. Sekalipun mereka mirip, karena itu kita sering katakan kambing domba begitu ya, tetapi mereka memiliki perilaku yang berbeda. Kambing itu lebih mandiri dan mereka lebih suka menyendiri. Sedangkan domba, dia bergantung dengan kelompoknya. Dia bergantung kepada yang memimpinnya, biasanya adalah gembalanya. Oleh karena itulah Tuhan menggambarkan orang benar sebagai domba, menunjukkan perilaku daripada orang seperti hanya seekor domba. Dan perumpamaan ini juga mengingatkan kita kisah bagaimana seorang penabur, ketika dia menabur di malam hari, musuhnya menaburkan benih yang lain. Ketika sang pemilik tanah itu menaburkan benih gandum, musuhnya menaburkan akan ilalang. Dan keduanya pun tumbuh bersama. Dan rupanya antara gandum dan ilalang itu mirip, namun yang satu menghasilkan buah, yang lainnya tidak. Dan kemudian kita bisa melihat hal-hal yang dilakukan oleh orang benar, seperti yang saya sudah bacakan tadi di ayat ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu memberi ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan demikian seterusnya. Dan rupanya orang-orang benar ini melakukan semuanya ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ayat 37 mereka mendengar akan apa yang disampaikan oleh sang raja, orang-orang benar itu berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah, ayat 38, kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Ayat ke-39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Seolah-olah mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh sang raja. Oleh karena hal itu adalah sesuatu yang alami yang mereka lakukan dan tidak mereka perhitungkan, karena mereka melakukannya dengan tulus. Namun sebaliknya, ketika
Sang raja mengatakan bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Kepada orang-orang yang terkutuk itu, ketika aku menjadi orang asing dan kamu tidak memberi aku tumpangan. Kita melihat jawaban mereka di ayat ke-44. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau orang telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Seolah-olah mereka sudah melakukan itu semua. Artinya ketika mereka melakukan segala kebaikan yang ada, sebenarnya mereka sudah memperhitungkannya sebagai sesuatu yang membawa keuntungan bagi mereka. Dan di ayat ke-40 dan di ayat ke-45 Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Kata yang paling hina ini sebenarnya berarti yang paling kecil, ingin menunjukkan kepada kita perlakuan kita kepada orang-orang yang tidak diperhatikan oleh lingkungan di sekitarnya. Dan sesungguhnya Tuhan mengingatkan, seharusnya lah orang-orang benar atau yang digambarkan dengan domba itu, mereka bertindak oleh karena mereka adalah orang benar. Mereka memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberikan tumpangan, mengunjungi orang yang sakit dan di penjara, oleh karena mereka adalah orang-orang benar. Saya teringat ketika saya remaja dan ketika menjelang Natal, biasanya kami mempersiapkan acara ataupun kegiatan untuk Natal. Dan satu kali saya ditugaskan untuk menjadi bagian dekorasi. Satu waktu kami pergi berbelanja untuk memberi beberapa bahan untuk dekorasi. Dan kemudian ketika sampai di toko, sang penjual itu bertanya, kalian mau bikin apa? Oh, kami siap-siap untuk dekorasi karena sebentar lagi akan menghadapi Natal. Dan kemudian setelah membeli dan membayar, kami pun meninggalkan toko itu. Ketika sampai di parkiran, teman saya menghitung kembali uang kembalian yang ada. Ternyata uang kembaliannya itu lebih. Maka dengan segera dia kembali ke toko itu dan dia bilang, maaf, ini kembaliannya lebih, saya kembalikan. Bapak Ibu tahu apa respon daripada pemilik toko itu? Pemilik toko itu berkata, oh, tumbennya dikembalikan. Oh, pantas orang Kristen. Keberadaan kita sebagai orang percaya seharusnya menentukan akan tindakan kita. Adakah kita bertindak sebagai anak-anak Allah, anak-anak pewaris kerajaan surga? Jemaat sekalian, bukankah masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada sesama kita, siapakah kita? Apakah kita domba atau kita adalah kambing? Sebagai orang percaya, kita bisa memberikan perhatian kepada sesama kita, kepada orang-orang yang paling kecil, yang paling hina, yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin tidak dengan materi, tetapi dengan perhatian dan doa-doa kita, agar nama Sang Raja itu boleh dipermuliakan dan menunjukkan status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami siapakah kami sesungguhnya. Ya Tuhan, kami rindu supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh menunjukkan identitas kami sesungguhnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, mungkin apa yang kami miliki terbatas, tetapi kami memiliki hati yang luas, hati yang mau memperhatikan orang-orang yang kecil. Mungkin bukan dengan materi kami, tetapi mungkin dengan perhatian ataupun juga dengan doa-doa kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Kristus Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus
Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.